Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fikri, Database Administrator dan Localization Specialist. Dan ada juga saudara saya, Rahim Rahim Maulana, Rahim Hidayat sebagai tingkat dan database developer. Dan ada juga rekan saya, Fauzi, job desk-nya sebagai tester dan future development. Ada juga rekan saya, Alan, sebagai sistem analis dan product owner, dan rekan saya Jihan sebagai front end developer, dan ada juga rekan saya Lintang yang berhalangan hadir, dia sebagai UI dan atau UX designer atau dan demo aplikasi. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil dari menunjukkan aplikasi kami ingin membacakan eh, ringkasannya atau kesimpulannya dari PPT yang kami buat. Baik, kepada Saudara Fauji, saya persilahkan untuk membacanya. Latar belakang dan solusi. Masalah birokrasi manual. Proses pelaporan kerusakan fasilitas sering lambat dan tidak transparan karena masih mengandalkan formulir fisik atau chat manual yang mudah tercecer. Adapun solusi kampus care-nya, platform terpusat yang memangkas birokrasi, memungkinkan pelopor instan dalam hitungan detik seperti pelacakan progres, perbaikan secara real time. Rahim, Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. baik, terima kasih kepada rekan saya Fauji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alan Indo. Pada Alan Indo, saya Terima persilakan. kasih kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah membimbing saya untuk membaca. Di sini ada struktur tim dan peran kerja. Yang pertama ada database and config, konfigurasi hosting parcel setiap setup, ENV, arsitektur, basis data, dan manajemen deployment terpusat. Yang kedua ada UI atau UX dan demo, merancang gaya visual antarmuka, aset visual, dan memimpin skenario demo interaktif saat presentasi. Yang ketiga ada sistem analis, menganalisis logika bisnis sistem, menyusun aturan otorisasi hak akses atau RB. Saudara Alan bisa dilanjutkan. Halo, Bisa dilanjutkan.
Sebentar. 90. Masih bisa dilanjutkan, Saudara Lan? Mohon tunggu sebentar, moderator. Jadi kita lanjut karena tadi ada gangguan di jaringan. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga ada sistem analis, menganalisis logika bisnis sistem, menyusun aturan otoritas akses atau RBAC, dan koordinator proyek. Yang keempat ada front-end dev, menerjemahkan rancangan visual UI atau UX menjadi komponen kode antarmuka yang responsif di berbagai gawai. Nomor 5 ada back-end dev, membangun sistem API, penanganan query database, autentikasi pengguna, dan logika status laporan. Yang keenam ada QA dan future. Uji coba fungsional atau UAT, penanganan error atau bug, optimasi kinerja, serta rencana jangka panjang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lan. Selanjutnya kepada rekan Jihan untuk melanjutkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya bertugas menjelaskan bagian frontend atau tampilan website. Website ini dibuat menggunakan Rich atau TypeScript. Rich digunakan untuk membuat tampilan yang lebih interaktif, sedangkan TypeScript membantu agar kode lebih rapi dan mengurangi kesalahan. Website ini juga memiliki fitur multibahasa, misalnya ada file in.json yang berisi teks dalam bahasa Inggris. Jika pengguna memilih bahasa Inggris, sistem akan mengambil teks dari file tersebut sehingga bahasa pada website berubah secara otomatis. Jadi, frontend berfokus pada tampilan website yang dilihat dan digunakan langsung oleh pengguna. Sekian, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jihan. Kepada Saudara Rahim, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan infrastruktur dan konfigurasi, CI/CD dan environment setup, development diversal, integrasi repository GitHub untuk development cepat atau CI atau CD, guna menjamin kestabilan situs tanpa downtime, keamanan variabel lingkungan, penyimpanan kunci API, credential database, dan token keamanan secara terenkripsi menggunakan ANP di server tersebut. Koneksi basis data aman. Optimisasi full koneksi untuk mendukung interaksi data berkecepatan tinggi tanpa hambatan antrian server. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari filosofi desain UI dan atau UX-nya. Estetika dan kemudahan akses dari aplikasi yang kami buat, yaitu memiliki terbuka yang berfokus pada efisiensi dengan palet warna gelap yang modern, yang nyaman di mata untuk pengguna jangka panjang. Apalagi untuk remaja sekarang, UI yang sekarang itu kurang diminati, jadi kami menambahkan UI gelap atau mode dark kepada aplikasi kami yang dipadukan dengan akses warna hijau, feel interaktif untuk membantu fokus pengguna. Dan implementasi front-end-nya
pengembangan sisi penggunanya membangun antarmuka web interaktif yang responsif dengan performa unggul untuk kenyamanan pengguna. Desain multi-device responsifnya, aplikasi beradaptasi sempurna di aplikasi resolusi layar, baik ponsel cerdas atau HP mahasiswa maupun komputer ruang admin. Jadi aplikasi ini bisa dijalan di smartphone ataupun di aplikasi desktop. Arsitektur kode modular, struktur komponen yang rapi, modular dan dapat digunakan kembali atau reusable untuk mempermudah perawatan jangka panjang. Dan sistem backup dan database-nya, arsitektur server dan database, keamanan kredensial pengguna, menerapkan enkripsi hashing untuk mengamankan data rahasia kata sandi pengguna sebelum disimpan ke database, desain database relasional, relasi tabel yang kokoh untuk mencegah data ganda serta menjamin sinkronisasi status laporan tetap konsisten. Terus ada juga API yang cepat dan efisien. Pembuatan query endpoint yang teroptimasi dengan menyajikan respon penarikan riwayat laporan secara real time. Dan demonya portal mahasiswa ini alur interaksi mahasiswa yang ingin menyampaikan keluhan fasilitas secara cepat dan mandiri. Kredensial demo, username anomali, password 123. Itu merupakan akun dari user, salah satu user. Jika ada yang ingin menggunakan aplikasinya sebagai user. Terus formulir keluhan instan, input data perbaikan, kategori fasilitas, deskripsi masalah, serta berkas foto kerusakan. Ada juga pelacakan progres laporan, sistem pemantauan, status transparan, antre, diproses, dan selesai. Terus ada juga demo portal admin. Jika ada yang ingin menggunakan aplikasi sebagai admin, kami juga memberikan demonya dengan username Vicky, passwordnya 123, manajemen alur kerjanya seperti opsi interaktif yang membuat status pengerjaan kerusakan sarana secara dinamis, pemantauan statistik fasilitas, tampilan grafik kuantitas, keluhan masuk untuk membantu proses evaluasi berkala. Jaminan kualitas dan uji coba. Kami telah menguji aplikasi kami dan mendapatkan presentasinya lumayan tinggi di 98% tingkat kepuasan kuat. Aplikasi lolos pengujian skenario fungsional, interaktif, dan aman dari crash data. Pengujian fungsionalitas sistem dari aplikasi kami melakukan pengujian ketat pada semua tombol input, kuantitas login, serta pembatasan rute halaman demi mencegah kebocoran hak akses pengguna. Uji penerima penggunanya juga ada atau UIT-nya. Melakukan evaluasi langsung dengan melibatkan perwakilan mahasiswa dan staf admin guna memastikan kemudahan alur proses operasional. Baik, rencana jangka panjang kami sudah menyesuaikannya dengan mobile apps. Kami mungkin akan aplikasikan aplikasi kami untuk mempersiapkan rilis aplikasi mobile untuk integrasi notifikasi push gawai Android dan iOS, categorization, otomisasi pengelompokan, klarifikasi laporan kerusakan ke divisi terkait menggunakan machine learning. Yang ketiga, notifikasi gateway. Sistem notifikasi proses perbaikan real time langsung melalui WA dan email pengguna. Audit log, pencatat riwayat administratif
efektif secara detail untuk meningkatkan akuntabilitas proses kerja saat pras. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi diskusi kepada Saudara Him untuk memberhentikan pembagian biar saya demokan hasil dari aplikasi kita. Ada. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari aplikasi kami. Aplikasi kami namanya adalah Kampus Care, yaitu di mana mahasiswa bisa mengadukan kerusakan atau pembulian atau apapun yang ingin diadukan ke kampus. Tapi kami belum kerjasama dengan kampus manapun, jadi mungkin ke depannya kami akan kerjasama ke UMSU, walaupun UMSU udah ada main kelas, tapi ini kayak lebih ke pengaduan yang Laporan. khusus gitu. Baik, di sini ini adalah halaman loginnya. Jadi saya akan mendemonstrasikannya login sebagai user. Oh ya, sebelum itu, jika pengguna belum mempunyai akun, maka bisa daftar di sini. Di sini akunnya terserah ya. Tapi kalau disarankan jangan memakai email karena kami masih memakai Vercel dan memakai Bengket Farewell, di mana kami belum meningkatkan dari security database-nya. Jadi kalau bisa memakai akun yang untuk ini aja sih, untuk lapor aja. Kita memakai akun yang udah ada juga. Baik, di sini saya memakai akun dengan username anomali. Di sini ini adalah halaman dari dashboard user, di mana di sini ada UI yang lumayan bagus. Di sini kita akan langsung dihadapkan beberapa pilihan. Yang pertama ada desktop. Yang pertama ada dashboard, maaf. Dan di sini di atas ini ada laporan saya, yaitu inilah fungsi utama dari aplikasinya, yaitu untuk membuat laporan. Di sini kita sebelum membuat laporan harus mengisi judul, dan di sini harus mengisi kategorinya, mau itu fasilitas jaringan internet, administrasi, akademik, dan kita berikan juga deskripsinya agar nanti pihak admin bisa memprogresnya secara detail. Dan di sini juga bisa kita kirim laporan anonim. Laporan anonim itu seperti laporan pembulian. Jika kalian dibully atau dijahati dan kalian ingin melapor ke pihak kampus dan username kalian tidak ingin diketahui, maka kalian bisa menggunakannya secara kirim secara anonim. Dan di sini juga kami
menambahkan fitur tampilan gambar jika itu seperti itu gunanya untuk kayak fasilitas atau ya jaringan internet dan yang lain-lain. Di akun ini sudah ada juga laporannya seperti di sini kamar mandi nggak ada cerminnya, di sini nggak ada sabun, di toilet atas restriktif kurangnya perhatian untuk toilet lantai atas untuk sabun cuci tangan dan ya masih banyak lagi. Dan di bagian akhirnya kami juga mencantumkan Instagram, Twitter, dan WA kami ya. Jika ingin melaporkan lebih cepat atau ada tangkapan dari aplikasi ini mungkin bisa dari IG atau ingin cari informasi lebih lanjutnya dari IG atau Twitter atau WA. Dan di sini juga kami berharap di sini juga ada fitur untuk kayak saran dan kritik dan untuk aplikasi ini karena kami juga tahu kalau aplikasi ini juga banyak kekurangannya jadi kami mohon kepada pengguna atau user untuk memberi kami saran dan kritik agar ke depannya aplikasi ini bisa lebih baik. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan juga eh, login sebagai admin. Baik, di admin ini ya tampilannya nggak jauh berbeda dari user, hampir sama, tapi bedanya di admin ini nggak ada buat laporan karena kita sebagai admin kita yang kita yang apa? Kita yang memproses dari laporan-laporan yang dibuat oleh user. Di sini juga, jadi saya lupa untuk bilang di sini juga ada fitur dark mode yang dimana ini lebih nyaman untuk eh, Ah, mahasiswa karena biasanya mahasiswa nggak suka terang. Dan di sini di dashboardnya ada 3. Pertama dashboard utama, dashboard admin, di mana di sini ada data-data laporannya, kategori pelapornya, dan ada juga kelola admin. Jika adminnya ada banyak, admin utamanya bisa menghapus atau menjadikan seorang jadi admin di sini. Saran dan kritik pengguna yang tadi saya bilang fitur aplikasi ini di sini terkirim dan di sini juga admin akan memprogresnya. Baik, sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nih? Darah ya. Rahim. Ya, Him. ya.